Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Priska Wulandari di acara Baper Berbagi Perspektif. Hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat susah sekali dijumpai. Ada Ibu Presiden mahasiswa kita dari Universitas Bakti Kencana. Langsung kita sapa aja, halo. Halo, Teh Priska. Oke, halo Teh Nisa. Kita panggilnya apa ya? Teh Nisa atau Kak Nisa atau gimana nih? Bebas aja sih, boleh panggil Nisa aja. Oke, halo Nisa. Sepertinya kita sering bertemu bertemu jadi saking seringnya jadi seperti ini. Oke, kita hari ini akan podcast dan menggali lebih dalam lagi terkait dengan LK Universitas, khususnya di BEM Universitas Bakti Kencana. Sekarang nih kan Teh Nisa nih ya udah menjalani 2 periode berarti ya? Iya, betul sekali Teh. Oke, berarti boleh diceritakan gak sih sejarah nih dari pertama kali terbentuknya BEM Universitas Bakti Kencana sampai sekarang terpilihnya Teh Nisa sebagai Presma tuh kayak gimana sih gitu? Oke, pertanyaannya menarik sekali ya, Teh Priska. Oke, makasih. Jadi BEM Universitas ini tahun ini menginjak tahun ketiga ya Teh. Karena sebelumnya kita tuh Universitas Bakti Kencana ini perlu teman-teman ketahui sebelumnya merupakan STFB dan Stikes. Oke, jadi penggabungan gitu ya Teh ya? Iya, betul sekali penggabungan. Maka dari itu pada tahun 2019 terbentuk juga BEM dan terbentuk Universitas Bakti Kencana seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang memasuki tahun ketiga dan saya ditunjuk atau dipercayai oleh mahasiswa Universitas Bakti Kencana untuk menjadi presiden mahasiswa. Dan kebetulan untuk periode sebelumnya juga saya menjabat di BEM Universitas Bakti Kencana selaku Kementerian Dalam Negeri. Oke, berarti 2 periode ya. Gimana sih Teh Nisa sejarahnya bisa dari Kementerian Dalam Negeri kan bisa sampai naik jadi presiden mahasiswa? Perjalanan apa aja sih yang udah Teh Nisa lalui gitu? Masya Allah sekali ya Teh. Untuk perjalanan BEM Universitas ini sangat butuh perjuangan tentunya karena kita ini baru dibentuk gitu ya. Tentu banyak sekali fondasi yang perlu kita bangun. Kemudian tantangan sekali pada periode pertama waktu saya menjabat menjadi Kementerian Dalam Negeri ya untuk koordinatornya. Waktu itu sempat terjadi kekosongan atau mati surinya DPM Universitas Bakti Kencana yang saat itu alhamdulillah ada inisiasi dari DPM Fakultas, saya sangat berterima kasih banyak ya tentunya. Ternyata mahasiswa Universitas Bakti Kencana ini sangat peduli gitu terhadap organisasi, gitu ya? terhadap kekosongan dan juga penerus atau keberlanjutan dari lembaga kemahasiswaannya sendiri. Nah, ketika dari DPM sendiri itu, dari DPM Fakultas mengajukan untuk dibentuknya sebuah tim untuk mengisi kekosongan DPM gitu. Nah, sehingga kami dari Kementerian Dalam Negeri waktu itu membentuk tim ad hoc yang waktu itu diketuai oleh Kang Deden Slamet Riyadi, yang tentunya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena beliau mempunyai peran yang sangat besar gitu di LK Kema yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum DPM Universitas Bakti Kencana. Oke, berarti sekarang jadi naik ya Kang Dedennya dari ad hoc jadi ke DPM gitu. Iya, betul sekali Teh. Oke, boleh diceritakan gak sih Teh Nisa suka dukanya di perjalanan yang sangat panjang tadi gitu ya, sempat adanya kekosongan sampai saat ini sudah terbentuk lagi sampai sekarang udah benar-benar lengkap gitu ya LK-nya. Boleh diceritakan gak sih suka dukanya tuh dari pas jadi menteri itu gimana, sekarang jadi presiden mahasiswa itu gimana rasanya gitu? Untuk suka dukanya sendiri ya Teh, karena ketika saya menjabat gitu ya, ketika periode sebelumnya itu pandemi juga. Iya betul, itu kerasa banget gitu kan animo mahasiswa atau antusiasme mahasiswa untuk mengikuti organisasi kegiatannya itu menjadi PR juga nih buat periode LK semua, nggak cuma BEM Universitas nih, untuk mengembalikan marwah dan juga daya tarik
untuk mahasiswa itu mengikuti kegiatan organisasi atau lembaga kemahasiswaan lagi gitu teh. Itu cukup PR juga sih gitu. Soalnya kayak susah banget gitu ya ngehayuin orang, tapi posisinya tuh kita semuanya nggak bertatap langsung gitu ya. Ya makanya itu jadi PR banget gitu teh, karena kan kita pandemi 2 tahun yang mana kita sendiri kayaknya lebih enak di rumah Iya, gitu. betul banget. Nah membangun itu sih yang kita perlu power gitu, dan cara yang menarik untuk membuat mahasiswa mau lagi nih ikut kegiatan-kegiatan perlombaan, organisasi dan UKM. Jadi gitu. ngehayuin jiwa mager mahasiswa tuh kayak Iya, wow benar. gitu ya. Ya itu salah satu tugas yang cukup penting dan PR gitu. Oke, nah tadi kan sukacitanya pas pandemi gitu ya. Nah sekarang nih kan kita semuanya alhamdulillah banget nih ya teman-teman, dari Universitas Bakti Kencana ini sekarang udah sistemnya tuh hybrid. Jadi kita di rolling gitu kan, ada yang online ada yang offline. Nah gimana sih suka dukanya nih ya, yang awalnya online terus tiba-tiba sekarang tuh offline dan kumpul semuanya, apakah kekeluarganya itu dapat banget apa gimana gitu? Ya, alhamdulillahnya sekarang kita udah mulai offline lagi. Harapannya dengan offline ini tentunya seperti yang tadi Teh Priska sampaikan gitu, kekeluargaan dari organisasi, UKM, dan komunikasi nih Teh yang paling penting, karena salah satu unsur atau yang paling penting itu untuk membangun relasi atau sebuah kebersamaan dalam organisasi itu salah satunya adalah komunikasi. Oke. Nah, jadi tadi udah panjang banget nih ya ternyata perjalanan Teknisa tuh dari Mendagri dulu sebagai menterinya ya Bu, kemudian sekarang jadi presiden mahasiswa. Nah, visi misi Teknisa nih ya sebagai presiden mahasiswa tuh apa sih untuk LK dan untuk mahasiswa UBK gitu? Karena kan kita semuanya udah jadi kema ya, udah jadi keluarga mahasiswa. Visi misi apa sih yang Teknisa terapkan gitu? Oke, untuk visi misi dari BEM Kema sendiri gitu ya Teh. Yang pertama untuk visinya sendiri yaitu menjadikan ekosistem Kema UBK yang bersinergi Teh. Artinya bersinergi ini dalam berbagai perspektif ya. Salah satunya ya penalaran, akademik, prestasi. Makanya dalam diturunkan dalam misi yaitu diantaranya ada growth ekosistem, kemudian networking, dan juga student welfare oriented gitu. Dimana yang pertama itu ada growth ecosystem. Jadi BEM Kema ini mewadahi minat bakat mahasiswa yang di dalam BEM sendiri ada yang dinamakan Kementerian Minat dan Bakat. Ya kayak gitu. Kemudian untuk networking kita ada Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk hubungan internal kita ada dalam negeri ya Bu? Ya dalam negeri. Di dalam negeri sendiri itu ada yang mendukung salah satu misi yaitu student welfare oriented, yaitu diantaranya ada Adkesma gitu, advokasi kesejahteraan mahasiswa, dimana harapannya dengan adanya kementerian atau departemen nih, karena Adkesma ini merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, harapannya dengan adanya Adkesma ini aspirasi atau misalkan kesejahteraan mahasiswa ini dapat lebih terarahkan atau terdampingi gitu. Harapannya sih Teh. Jadi sangat banyak sekali gitu ya untuk cita-cita dari visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program kerja, mungkin begitu ya, dan job desk. Nah kemudian kalau misalkan sekarang nih ya dilihat-lihat gitu di Universitas Bakti Kencana ini gitu, apakah visi misi tersebut bisa direalisasikan dengan baik atau gimana gitu Bu untuk penjabaran dari visi misi itu? Untuk penjabaran dari visi misi kita bentuknya adalah program kerja ya Teh tentunya, yang mana kita sudah mulai running nih untuk program kerja yang salah satunya podcast ini. Podcast ini merupakan salah satu program kerja juga, di mana mahasiswa atau zaman sekarang kita tuh harus mulai mengikuti arus teknologi ya. Betul banget gitu kan. Meskipun kita backgroundnya kesehatan gitu, tapi kita harus coba untuk mengikuti apa yang lagi tren sehingga informasi itu bisa diterima oleh mahasiswa gitu. Nah selain pakai media teknologi gitu ya Teknisa, untuk program kerja Teknisa itu nantinya gitu, apakah disosialisasikan itu akan lebih beragam lagi kah dengan cara open recruitment atau seperti apa gitu? Betul sekali Teh. Karena mahasiswa baru nih, kita ada mahasiswa baru juga. Selamat datang di Universitas Bakti Kencana.
Ya, jadi kita nanti ada beberapa program kerja yang open recruitment dan itu menjadi salah satu pengenalan gitu ya untuk terkait BEM Kema sendiri, bagaimana kegiatannya, kemudian sampai di mana BEM Kema ini melakukan program kerja gitu kan. Kemudian kami juga ada beberapa program kerja yang dikhususkan untuk aktivis, untuk ya untuk anggota lembaga kemahasiswaan seperti yang akan datang yaitu kelas Kastrat itu kami tujukan untuk anggota lembaga kemahasiswaan seperti itu Teh. Oke, berarti sudah sangat menyeluruh sekali ya visi misinya sampai ke lapisan masyarakat, mahasiswa, kemudian LK-nya juga semuanya ikut kerangkul gitu ya dalam visi misi dan yang akan diturunkan ke dalam program kerja Ya, ini. insya Allah Teh. Oke, nah sekarang mungkin ada closing statement dulu gitu dari Teh Nisa terkait dengan apa sih harapan dari Teh Nisa selaku Presiden Mahasiswa di UBK ini terkait dengan keberlangsungan adanya LK di Universitas Bakti Kencana ini. Oke, untuk closing statement sendiri dari saya harapannya gitu karena hasil dari musyawarah besar LK Kema tahun 2022 kita ini sudah berbentuk Kema keluarga mahasiswa gitu teman-teman. Nah, ketika LK Kema ini baru terbentuk 3 tahun tentunya sangat membutuhkan dukungan dan banyak support. PR banget ya. Karena banyak PR dan tentunya membutuhkan support dan dukungan dari teman-teman dari fakultas, dari mahasiswa, seluruh Kema, anggota Kema gitu. Maka dari itu kami dari BEM Kema sangat terbuka, kami ingin membentuk student government yang terbuka gitu Teh. Oke, jadi jangan lupa nih buat semuanya yang subscribe YouTube ini, yang nonton video ini, jangan lupa untuk turut ikut serta dalam menjaga kesinambungan LK yang mana kita tuh benar-benar baru banget dan juga butuh banget support dan turut andil gitu teman-teman itu dalam program kerja kami, dalam job desk-nya, kemudian butuh banget disupport lah biar LK ini bisa makin berkembang dan bisa maju sesuai dengan harapan dan visi misi dari Presiden Mahasiswa kita tadi. Oke teman-teman, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini, tapi jangan sedih karena kita bakalan ada bintang tamu yang tidak kalah menariknya lagi. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you di Baper Season 2. See you. Bye.